Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar ya. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita akan mendengarkan renungan ya. Miss Vincent akan membacakan renungan untuk hari ini ya. Ayat emasnya dari Matius 7 ayat 21. Begini bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Renungan hari ini berjudul Your Will Be Done. Anak-anak, di dalam hidup ini pasti ada pilihan ya. Nah, misalnya ketika anak-anak mau mendaftar sekolah, orang tua anak-anak pasti punya pilihan mau sekolah mana ya. Pasti orang tua mempunyai pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga anak-anak. Kalau bangun pagi, apakah pilihannya mau tidur lagi? Atau mau berdoa dulu? Atau mau langsung melakukan kegiatan? Ya, nah anak-anak semuanya selalu ada pilihan. Tuhan Yesus juga punya pilihan. Ketika dia mau disalib, sebetulnya dia bisa memilih mau disalib atau tidak. Ya, tetapi dia melakukan kehendak Bapaknya, yaitu dia mau mati di kayu salib. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus bisa saja memilih tidak mati ya, dan tidak usah menebus dosa kita. Ngapain ya menebus dosa orang lain? Pikiran kita seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus mau memilih untuk mati di kayu salib ya, karena itu sangat berat buat Tuhan ya. Tetapi saat Tuhan berkata supaya kehendak Bapa yang terjadi, demikian juga dengan kalian ya. Bapak sudah memiliki sebuah rencana yang indah buat anak-anak ya. Jadi yang sekarang harus anak-anak lakukan adalah bertanya kepada Tuhan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi anak-anak siap memilih ya. Baik anak-anak, demikian ya cerita renungan hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapat pencerahan ya, bahwa setiap hidup itu ada pilihan ya. Apakah mau mengikuti kehendak Bapa atau mengikuti kehendak diri sendiri ya anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memilih untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kami. Sekarang kami juga mau melakukan bagian kami, yaitu memilih melakukan kehendak Tuhan daripada memilih melakukan kehendak kami sendiri. Berkati Tuhan agar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, kesehatan yang prima supaya kami bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Berkati bangsa kami yang saat ini juga sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan pimpin bangsa kami supaya bisa melalui ini dan berhasil menjadi pemenangnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, demikian renungan hari ini. Anak-anak sudah siap belajar? Ayo kita belajar. Anak, hari ini Miss Vincent akan mengajak anak-anak berlatih keseimbangan. Anak-anak ikutin Miss ya gerakannya. Nah, caranya dengan mengangkat satu kaki. Ya, jadi anak-anak berdiri dengan satu kaki. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki sebelahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anak pasti bisa mengikutinya ya. Oke? Hai anak-anak. Bagaimana? Anak-anak sudah olahraga? Iya. Jangan lupa minum ya setelah berolahraga. Nah, setelah itu kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita masih dengan tema lingkungan rumah. Kemarin anak-anak sudah menyebutkan ya berbagai ruang-ruangan yang ada di dalam rumah. Kemarin anak-anak mengerjakan tugas tentang ruang tamu ya, dimana di ruang tamu ada kursi yang fungsinya untuk duduk ya. Dan biasanya di dalam ruang tamu ada hiasan, ada lukisan, dan di mejanya suka ada bunga atau vas bunga ya. Kemarin anak-anak sudah mewarnainya.
sangat bagus. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang ruang keluarga ya. Anak-anak buka di halaman 4 dari buku tematik ya. Nah, kalau di buku tematik ini ada gambar ya. Anak-anak coba pilih dalam ruang keluarga itu biasanya ada benda-benda apa saja. Anak-anak sudah sebutkan kemarin, ada kursi, ada TV katanya ya, ada meja juga, ada lemari. Nah, yang benar itu lemari di ruang keluarga biasanya menyimpan apa anak-anak? Ya, anak-anak biasanya di dalam ruang keluarga lemarinya untuk menyimpan, apakah menyimpan kompor, menyimpan alat-alat perbengkelan yang untuk memperbaiki motor atau mobil ya? Tentu tidak ya. Anak-anak bisa pilih di sini mana yang tepat. Oke? Nah, anak-anak, Miss Vincent akan mengajak anak-anak mengucapkan syair ya. Syairnya tentang rumah. Ya, dengarkan ya. Rumah. Rumah kecil berdinding bambu. Rumah besar beralas batu. Masih kecil dibimbing ibu. Sudah besar mencari ilmu. Ya, kalian pasti bisa. Anak-anak, selanjutnya ambil buku tematik halaman 5. Di situ ada 4 gambar yang harus diurutkan. Mana yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini tentang cara menyalakan TV. Bagaimana urutannya? Biasanya kita duduk dulu ya di kursi, kemudian ambil remote, kemudian tekan powernya, ceklek, TV-nya mulai keluar cahaya ya. Selanjutnya keluar gambar. Urutkan ya. Oke? Anak-anak, Miss Vincent punya deret angka atau barisan angka. Ayo kita bilang bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya baris secara berurutan dari yang kecil sampai yang besar. Ingat ya anak-anak, kalau diurutkan dari yang kecil berarti makin lama angkanya makin besar, makin maju ya. Nah, sekarang ayo Miss Vincent kasih contoh yang deret angka yang belum baris secara berurutan ya. Ini angkanya masih berantakan. Ayo kita urutkan. Mana dulu yang paling kecil? Kita di sini punya angka 1. Apakah di sini ada angka 1? Ada, Miss. Yang ini. Nah, ayo kita pindahkan ke sini 1. Ini kita coret. Kemudian, apakah di sini ada angka 2? Ada. Di sini angka 2 ya. Coret ya supaya tidak ke bawah lagi. Kemudian setelah angka 2, angka berapa anak-anak? Angka 3. Apakah di sini ada angka 3? Ada. Kita pindahkan ke sini ya. Supaya berurutan. Kemudian angka 4 ada? Ada, Miss. Pindah ke sini. Ini angka 4-nya kita coret. Kemudian angka 5 ada? Tidak ada. Tidak masuk. Angka 6-nya ada? Tidak ada. Tidak masuk. Angka 7 berikutnya? Ada ya. Kita pindahkan ke sini. Karena di sini angka 7 paling besar ya. Mengerti anak-anak? Nah anak-anak, nanti anak-anak kerjakan ya di lembaran yang tersedia di plastik. Kemudian pindahkan ke buku kuning, ditempel tentunya ya. Nah setelah itu anak-anak kerjakan ya. Ini ya, ini ada deret-deret angka yang belum berurutan ya. Anak-anak coba urutkan dari yang paling kecil. Kalau tidak ada angka 1, cari angka berikutnya dan seterusnya ya. Oke? Selanjutnya anak-anak ambil di materi keterampilan ya, yang ada tulisannya plastiknya kolase. Di situ ada bentuk-bentuk geometri ya. Ada bentuk segitiga ya. Bentuk kurva, yang lengkung-lengkung itu bentuk kurva, ada segitiga yang besar, ada bentuk kotak atau square ya, ada lingkaran ya. Anak-anak nanti bisa lihat ya. Kemudian ada bentuk persegi juga atau rectangle ya. Nah, anak-anak ambil buku gambar anak-anak, kemudian ambil di lembar berikutnya ya, buka lembar berikutnya yang kosong ya. Bukan di balik buku yang sudah diwarnai ya, tapi harus lembar yang baru supaya tidak mengganjal ya. Nah, anak-anak tempel seperti ini ya.
Boleh bentuknya mau buku gambarnya mau seperti ini, tidur atau landscape, atau mau berdiri atau portrait ya. Anak-anak silahkan berkreasi. Mengerti? Ya. Anak-anak kalau mengenal orang lain ya, anak-anak lebih baik menyapa ya. Misalnya anak-anak kenal dengan temannya mama ya, misalnya, halo tante, apa kabar tante, selamat siang tante, misalnya. Itu namanya ramah ya. Nah, boleh anak-anak menyapa lebih dulu kepada orang yang sudah dikenal tentunya ya. Kalau belum dikenal, jangan ya. Oke? Ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga anak-anak tetap bersemangat dan sehat selalu ya, dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, Tuhan Yesus menyertai anak-anak selalu ya. Oke, sampai jumpa.